Tuhan. Saya mau dengar yang bersuka cita, tangan yang bersuka cita, angkat tanganmu yang bersuka cita. Saya mau dengar katakan ye ye ye. Sekali lagi ye ye ye. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Suara-suara jemaat-jemaat GPJ Gloria memuji namamu Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, Engkau Yesus yang hidup Tuhan. Dia bangkit bagi kita semua, dan Dia naik ke surga buat kita semua, amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah semua musuh oleh kebangkitan. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia bangkit.
ke surga. Here we go, sekali lagi. Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Akan tetap hidup. Yesus hidup, dia bangkit. Amin. Mau dipatahkan. Lebih dari pemenang, sekali lagi. Yesus hidup, katakan cepat. Dia bangkit. Oh, dia naik ke surga. Siapa yang Yesus, dia bangkit. Haleluya. Maka dipatahkan dari kemenangan. Kita jadi dari kemenangan. Kita jadi dari kemenangan. Umat-umat bertepuk tangan di atas kepalanya. Lebih keras lagi. Katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan, ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal. Oleh siapa? Tapi kalau orang katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas. Karena kuasamu kami telah dibebaskan. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal. Oleh siapa? Haleluya. Lebih semangat lagi. Cepat yang meriah. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Kami telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal. Oleh siapa? Saya mau dengar jemaat GP-nya Gloria saja katakan, ku bebas. Mana umat-umat pemenang? Mana suara-suara umat-umat pemenang? Haleluya. Lebih keras lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Ku bebas, ku bebas. Ku bebas. Haleluya. Dalam pengampunanmu Tuhan kami telah dibebaskan Tuhan. Siapa? Haleluya. Oleh bangsa darahnya aku bebas semua. Aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Aku bebas. Bebas, bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal. Haleluya. Oleh bangsa darahnya aku bebas. Oleh siapa? Oleh bangsa darahnya aku bebas. Oleh siapa? Oleh bangsa darahnya aku bebas. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Yang telah dibebaskan katakan haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menenangkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami rindu jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengaliri setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Asal kami percaya kepadamu Tuhan.
Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Yes. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Naikkan pujiannya sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir setiap kami Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Kami katakan dengan iman kami dengan lagu ini Tuhan. Kudus hadir di sini. Mengalir setiap kami Tuhan. Jangan ada yang terlewat satupun Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalir setiap kami Tuhan, setiap hidup kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala perkara, segala masalah Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Asal kami percaya kepadamu Tuhan. Sedang bekerja. Tiada Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja. tiada yang mustahil bagi orang percaya Tuhan. karena Roh Allah Terus sekali lagi tiada yang mustahil. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut Sekali lagi tiada yang mustahil. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ibadah-Mu pagi hari ini.
Kami boleh bersuka cita merayakan kenaikan Engkau Bapa ke surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangkit, Kau telah hidup buat kami semua. Kemenangan Kau berikan bagi setiap kami, Yesus. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau Bapa yang hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu. Engkau memberkati, memakai anak-anak-Mu lebih lagi di dalam melayani Engkau. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengarkan suara kebenaran firman-Mu. Melihara Roh Kudus pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Weli untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya persilakan kepada apanya Bapak Kepala waktu ke tempat persilakan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, walaupun di luar hujan mungkin ada halangan, ya, tapi biarlah hati kita tetap haus sama Tuhan, ya, mencari Tuhan. Baik, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, saya akan sharingkan pagi hari ini, ya, apa maknanya buat kita kenaikan Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, buat Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga mungkin adalah salah satu hal yang membahagiakan buat Tuhan Yesus. Ya, karena dia sudah menyelesaikan misinya di bumi. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan buat Tuhan Yesus di bumi. Ya, jadi ketika dia naik ke surga itu mungkin hari yang membahagiakan buat dia. Karena misinya selesai di bumi. Ya, ibarat tentara yang pulang habis berperang, saudara, pulang ke negerinya. Ya, hari membahagiakan. Ya, perangnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Ibarat astronot yang kembali ke bumi, saudara. Ya, selesai mengerjakan tugasnya di sana. Ya, mungkin Tuhan Yesus seperti itu saya bayangkan. Nah, saudara, biarlah hidup kita juga boleh menyelesaikan, ya, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita di bumi. Ketika Tuhan panggil kita pulang nanti naik ke surga, itu juga menjadi hari yang membahagiakan buat kita. Amin. Baik. Nah, ada 3 hal yang makna kenaikan Tuhan yang saya temukan, ya. Yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke surga? Ya, kenapa dia nggak tinggal di bumi aja sih? Ya, kan dia Tuhan kan. Ya, kita bisa lihat dia, gampang berhubungan sama dia, kita bisa WA dia mungkin sekarang. Ya, kenapa Tuhan nggak tinggal di bumi aja? Yang pertama, mari kita buka saudara dalam Yohanes pasal 20, bernyala ya. Oh, buka di Alkitab saudara ya, yang bawa handphone atau Alkitab buku. Ya, karena multimedia lagi bermasalah. Kita buka dalam Yohanes 20 ayat 29. Saya juga harus buka berarti. Yohanes 20 ayat 29. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi kalimat terakhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua, kita buka satu lagi dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang. Nah, mungkin saya salah ayat, saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 7 ya.
sorry, saya tadi bilang 6 ya, sorry. 2 Korintus 5 ayat 7, maaf. Saudara, saya juga salah. 2 Korintus 5 ayat 7 maksudnya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, kita baca 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jelas sekali. Hidup kita ini, saudara, sebagai anak Tuhan adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Tuhan tadi bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tapi percaya. Ya. Ini yang pertama, saudara. Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Supaya kita bisa hidup oleh iman. Ya. Supaya kita bisa hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saudara, murid-murid sekarang nggak melihat Tuhan Yesus lagi. Ya, dia sudah naik ke surga. Ya. Waktu Yesus masih di bumi, kalau murid-murid ada masalah, mereka selalu datang sama Tuhan Yesus, serahin sama Tuhan Yesus. Ya, dalam arti mereka nggak perlu pakai iman mereka, ada Tuhan yang ngerjain. Ya. Nah, jadi saudara, masalah yang mereka hadapi misalnya waktu perahu murid-murid dihajar ombak, mereka datang sama Tuhan, Tuhan tolong dong, ya kita mau tenggelam nih. Ada Tuhan Yesus, saudara. Gak usah pakai iman lagi, ada Tuhan Yesus langsung. Ya. Atau ketika mereka kehabisan anggur, pernikahan di Kana, mereka datang sama Tuhan, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Ya, gampang, saudara, gak usah pakai iman, ada Tuhan, serahin sama Tuhan semuanya. Ya. Atau ketika mereka mau usir setan, atau menyembuhkan orang, menyembuhkan yang sakit, tinggal serahin sama Tuhan Yesus. Ya. Akibatnya apa, saudara? Iman mereka enggak bertumbuh. Ya. Yesus harus naik ke surga supaya murid-murid belajar hidup oleh iman, ya, bukan oleh penglihatan. Walaupun Tuhan enggak ada, mereka harus percaya bahwa Yesus tetap menyertai mereka, bahwa Yesus hidup. Itulah hidup oleh iman. Kalau Tuhan nggak naik ke surga, saudara, murid-murid semua sering sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini ada yang sakit. Tuhan, ini ada yang kerasukan setan. Tuhan, ya beras habis. Ya, nggak hidup oleh iman. Kita juga gitu, saudara. Seandainya Tuhan masih hidup hari ini di bumi, mungkin kita nggak pakai iman kita. Tinggal WA Tuhan Yesus, Tuhan tolong dong. Ya, kita nggak berjalan dalam iman. Nah, Tuhan bilang tadi, berbahagialah kamu yang tidak melihat Yesus maksudnya, tapi percaya. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan naik ke surga, kita nggak bisa lihat dia. Murid-murid nggak bisa lihat dia. Karena Tuhan mau kita percaya sama dia, walaupun kita nggak bisa. Ya. Jadi itu yang pertama, ya, supaya kita bisa hidup oleh iman, belajar hidup oleh iman. Nah, saudara, dikatakan hidup oleh iman. Nah, iman itu hal yang sangat penting, saudara. Ya, dalam berhubungan sama Tuhan, kita perlu iman. Ya, kita buka dulu satu ayat ya dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mami boleh tolong ambil kacamata? Saya udah buruk. Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Oke, kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 6, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Tanpa iman nggak mungkin kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi walaupun kita nggak melihat Dia, itu makanya butuh iman. Karena kita nggak melihat Tuhan, Tuhan nggak bisa dilihat, kita harus percaya sama Dia. Nah itu iman. Makanya berhubungan sama Tuhan harus pakai iman, karena kita nggak melihat Dia. Ya, malah Tuhan bilang, kalau kita nggak punya iman, kita nggak berkenan sama Tuhan. Itu artinya kita nggak percaya sama Dia. Ya, jadi iman itu penting sekali buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana datangnya iman? Ya, iman itu datang dari mana, saudara?
Iya, ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, saya bacakan ya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. Jadi saudara, iman itu hanya datang dari firman Tuhan. Waktu kita baca, waktu kita dengar, timbul iman. Ya, iman nggak timbul dari kita dengar gosip, dari kita lihat TV, dari kita lihat firman Tuhan ya. Tapi ya, dari firman Tuhan. Nah, saudara, waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada murid-murid. Ya, kurang lebih 3,5 tahun Yesus melayani di bumi ini, ya bersama murid-murid, 12 murid-murid. Ya, dia beritakan firman. Jadi murid-murid itu saudara sudah dengar firman Tuhan dan sudah jadi iman. Ya. Nah, yang Yesus mau adalah mereka hidup berdasarkan iman itu, berdasarkan firman yang mereka dengar. Itulah hidup oleh iman, saudara. Jadi eh, hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Percaya apa? Percayakan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Itu hidup oleh iman. Ya. Nah, makanya saudara penting sekali kita baca dengar firman Tuhan. Gak hanya seminggu. Baca sambil kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Luangkan waktu, saudara. Gak cukup kita seminggu sekali dengar firman Tuhan. Gak cukup. Harus setiap hari, harus sering. Supaya seperti kita makan, saudara ya. Harus setiap hari. Ya. Bahkan sehari 3 kali. Ya. Kalau enggak, badan kita loyo. Badan kita lemah. Demikian dengan firman Tuhan. Kita harus ya makan setiap hari. Makanan rohani kita. Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari kue tiaw saja saudara, bukan dari bakmi saja makanan jasmani, tapi juga dari firman Tuhan. Ya, itu makanan roh kita. Nah, jadi itulah yang Yesus mau yang pertama, kita hidup oleh iman, ya, hidup oleh percaya. Percaya apa? Percayakan firman Tuhan. Jadi misalnya gini saudara, hari ini kita baca firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, kalau kita baca ayat itu, pas kondisi kita lagi bermasalah, kita lagi pergumulan, ya, kita jadi dikuatkan. Firman Tuhan itu pencobaan biasa. Ya, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kita dikuatkan, saudara. Ya. Besoknya lagi kita baca, pembalasan adalah hakku. Wah, kita lagi dendam nih saudara sama orang. Kita baru mau balas dia. Tapi Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Bagianmu adalah berbuat baik dan mengampuni. Wah, saudara, kita ditegur, kita lakukan. Terus besoknya begitu lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Wah, kebetulan nih. Ya, saya lagi mepet nih. Ya, uang lagi tipis. Ya, tapi Tuhan bilang Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kita dikuatkan. Nah, saudara, hari demi hari firman yang kita baca, kita percayai, kita lakukan, itulah hidup oleh iman. Kita nggak lihat Yesus, tapi kita percaya kata-katanya. Kita jalani kata-katanya, kita lakukan, kita percayai, itulah hidup oleh iman. Ya, makanya Yesus harus naik ke surga dulu, supaya dia nggak kelihatan, baru kita bisa belajar hidup oleh iman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan harus naik ke surga? Kita lihat dalam Markus pasal 16, Markus pasal 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Nanti yang wanita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Oke. Lalu kita buka lagi dalam
1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Nanti yang pria baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya. Nah, ini yang kedua, saudara. Kenapa Tuhan naik ke surga? Kenaikan Tuhan itu menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ya, bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Dari mana saudara kita tahu? Dari frasa bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Berapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan ya mengenai posisi di sebelah kanan Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sebelah kanan ini punya dua arti, saudara. Pertama, arti secara hurufiah, bahwa dia posisinya benar-benar di sebelah kanan, di sebelah kanan Tuhan. Nah, arti yang kedua adalah arti simbolis. Artinya, sebelah kanan itu artinya dia pemegang kekuasaan tertinggi. Makanya tadi Petrus bilang, ya, segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Ya, dia pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, itu artinya kenaikan Tuhan. Kita sering dengar istilah tangan kanan, saudara ya. Ya, tangan kanan bos, ya, tangan kanan pimpinan, ya, tangan kanan presiden. Ya, saudara. Itu artinya apa? Orang yang diberikan kekuasaan paling besar, paling tinggi. Tangan kanan bos misalnya. Ya. Oh, dia gayanya udah kayak bos, saudara. Karena dia diberikan kekuasaan paling tinggi dibanding yang lain. Itu arti tangan kanan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Posisi Tuhan di sebelah kanan itu artinya dia pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Petrus tadi bilang, segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Enggak ada yang enggak tunduk sama dia. Ya, dia pegang kekuasaan tertinggi. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus masih di bumi, ya, maka kekuasaan Tuhan itu dibatasi oleh waktu. Ya, artinya gini, Tuhan itu nggak bisa berada di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Karena dia masih tinggal di dalam daging secara fisik sebelum dia bangkit ya. Jadi dibatasi oleh waktu. Kalau dia misalnya ada di Yerusalem, ya dia nggak ada di Galilea, dia nggak ada di Jakarta. Ya. Dibatasi oleh waktu. Ya. Mungkin nggak oleh ruang, tapi oleh waktu. Ya. Dan jadi repot, saudara. Kalau Tuhan masih di bumi, ya, semua orang, semua gereja maunya undang Tuhan Yesus buat khotbah. Ya, jemaat nggak mau dengar saya khotbah, nggak mau dengar Tieni khotbah, maunya Tuhan Yesus langsung. Ya, kita kalau bikin trap-trap, undangnya Tuhan Yesus. Kita kalau bikin KKR, ya, bikin kebaktian, maunya undang Tuhan Yesus semua gereja. Nah, itu nggak mungkin, karena Yesus dibatasi oleh ruang. Dia nggak bisa berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tapi ketika Yesus naik ke surga sekarang, segala dia memegang kekuasaan tertinggi. Dia bisa ada di mana saja, kapan saja. Gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lewat Roh Kudus. Hari ini Tuhan hadir di sini. Ya, Tuhan hadir di sini, saya percaya. Tapi Tuhan juga hadir di gereja lain yang sedang beribadah. Tuhan juga hadir mungkin di rumah seseorang yang sedang berdoa. Tuhan juga hadir di negara yang lain. Dia hadir di mana aja. Karena dia pemegang kekuasaan tertinggi. Gak ada lagi yang membatasi. Ya, itu makna kenaikan Tuhan. Dia harus naik ke surga, saudara. Yang kedua ya, jadi Tuhan itu pemegang kekuasaan tertinggi. Saudara, kita mungkin hari ini mengalami pergumulan. Masalah yang kita sulit hadapi. Seperti murid-murid dulu, wah perahunya dihajar gelombang. Ya, sakit sudah hampir mati. Ya, ingat, Tuhan pemegang kekuasaan tertinggi. Datang sama dia. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia gak terbatas oleh apapun. Ya, amin. Kita lihat berikutnya. Apa makna kenaikan Tuhan ke surga? Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1,
Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Tadi kita sudah baca nih ya. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Garis bawahi ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Nah ini yang ketiga saudara, kenaikan Tuhan itu menyatakan bahwa Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Ya. Kenaikan Tuhan itu menyatakan bahwa Yesus pasti datang kembali yang kedua. Ya. Kedatangan Yesus yang pertama sudah dibuatkan ratusan tahun sebelumnya saudara. Akan lahir seorang juru selamat di Bethlehem. Dan itu digenapi. Ketika Yesus hidup di bumi ini, dia bilang, sudah berkali-kali dia bilang, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu digenapi. Ketika Tuhan naik ke surga, muncul firman ini. Tuhan ini yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Datang yang kedua kali. Nah saya percaya saudara, kalau kedatangan Tuhan yang pertama itu sudah digenapi, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan sudah digenapi, maka firman ini, kedatangan Tuhan yang kedua, itu juga pasti digenapi. Pasti digenapi. Ya. Malaikat tadi Tuhan bilang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Secara fisik kita bisa lihat dia. Waktu itu murid-murid bisa lihat Yesus naik ke surga. Malaikat bilang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya kita bisa lihat dia. Ya. Nah, kita mungkin timbul pertanyaan, saudara ya, soal kedatangan Tuhan yang kedua ini. Ya, kita sudah dengar bertahun-tahun yang lalu. Tuhan akan datang kembali, Tuhan akan datang kembali. Saya sudah dengar berita ini saudara dari sejak saya SMP mungkin. SMA, SMP ya. Waktu itu masih heboh, wah Tuhan mau datang loh. Ya, saya lupa waktu itu ada peristiwa apa gitu ya. Wah Tuhan udah mau datang loh. Itu saya masih SMP loh saudara, masih SMA loh. Ya, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi sampai hari ini Tuhan belum datang saudara. Tuhan belum datang. Ya. Saudara juga mungkin timbul pertanyaan ya. Saya sudah dengar berita kedatangan Tuhan sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi kok sampai sekarang Tuhan belum datang sih? Ya, sebenarnya benar gak sih Tuhan datang? Ya, nah, saudara, Tuhan pasti datang yang kedua kali. Ya, saya baca sebuah survei ya. Ada sebuah survei dilakukan di Amerika kepada sekelompok hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, yang mengejutkan saudara, dalam survei itu ditemukan 90% yang hadir itu menyatakan nggak percaya kalau Yesus bakal datang kedua kali. Ya. Hamba Tuhan aja ada yang nggak percaya loh saudara, Tuhan bakal datang kembali yang kedua. Nah, di sini saya nggak mau membahas kapan Tuhan datang atau bagaimana dia akan datang ya. Tapi saya ingin kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jelas, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Jadi kalau sampai hari ini kita ragu, kita mikir kok nggak datang-datang ya dari zaman bapak saya, sampai sekarang saya udah jadi bapak-bapak, ini Tuhan belum datang juga. Ya ini udah 2000 tahun lalu yang lebih ya. Kenaikan Tuhan di firman ini diucapkan 2000 tahun lalu yang lebih. Lebih. Ya, Tuhan belum datang. Nah ternyata saudara di Alkitab juga terjadi ya. Pada zaman Yesus itu, pada zaman murid-murid masih hidup setelah kenaikan Tuhan, banyak yang meragukan kedatangan Tuhan. Kita lihat ya, dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 3
Mungkin 2 Petrus, bentar ya, kayak salah ayat lagi. 2 Petrus, maafkan saya saudara, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, ini yang nulis Petrus, saudara, murid Tuhan Yesus. Ya, jadi pada zamannya itu berarti belum lama setelah kenaikan Tuhan. Orang-orang udah bertanya-tanya, udah mulai mengejek, di mana janji tentang kedatangannya? Ya, semuanya sama aja tuh, Tuhan gak datang. Ya, benar gak sih Tuhan bakal datang kembali? Ya, jadi saudara, keraguan itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman murid-murid. Nah, saudara, Alkitab bilang, tidak seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan. Yesus sendiri pernah bilang ya, anak nggak tahu, aku nggak tahu, hanya Bapa yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudara, itu yang kita pegang, itu yang kita percaya firman Tuhan. Hanya karena Tuhan Yesus sekarang belum datang, bukan berarti dia nggak akan datang. Saudara. Ya, buktinya kedatangan dia yang pertama Tuhan genapi. Firman-firman Tuhan digenapi semua, saudara. Saya percaya ini pun akan digenapi. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Ya. Alkitab mengumpamakan kedatangan Tuhan itu seperti zaman air bah, zaman Nuh. Ya, waktu itu semua berjalan biasa-biasa saja. Ya, orang-orang mengabaikan peringatan Nuh waktu itu ya. Ada air bah. Ya. Semuanya berjalan dengan biasa, rutinitas sehari-hari orang kerja. Ya, eh, rutinitas sehari-hari. Tapi tiba-tiba saudara, hujan dan air bah datang. Nggak ada yang tahu waktu itu. Ya, banyak sekali yang binasa. Ya. Karena itulah saudara, penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus untuk mengatakan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Supaya kita bisa berjaga-jaga dan siap. Yesus selalu bilangnya waspada dan berjaga-jagalah. Ya. Kita sering temukan ayat itu, berjaga-jagalah. Hari Tuhan sudah dekat. Ya. Nah, penulis diilhami oleh Roh Kudus untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Adalah lebih bijaksana kalau dikatakan Tuhan sudah dekat, waspadalah. Dibanding kita katakan Tuhan masih lama. Ya, adalah lebih bijak dikatakan Tuhan sudah dekat, berjaga-jagalah. Ya. Jadi kita nggak usah pusingin Tuhan datang apa enggak, darah kapan Tuhan datang. Bagian kita adalah berjaga-jaga. Hidup dalam iman. Itu bagian kita, saudara. Tuhan mau datang kapan, terserah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Apa yang kita harus lakukan ya selama kita berjaga-jaga menantikan Tuhan. Jadi ini yang tadi makna yang ketiga ya, kenaikan Tuhan itu artinya dia akan datang kembali. Ya. Nah, selama Tuhan belum datang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga, waspada. Nah, apa yang harus kita lakukan selama berjaga-jaga? Kita lihat dalam Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat 11. Nanti yang wanita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Ya, dikatakan telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya.
Apa artinya berjaga-jaga? Kita tidak tidur secara rohani, saudara. Itu berjaga-jaga. Tidak tidur secara rohani. Ya. Jadi rohani kita hidup, rohani kita aktif, roh kita aktif. Bagaimana aktifnya? Tadi saudara, hidup oleh iman, pembacaan firman Tuhan, ya persekutuan dengan Tuhan. Rohani kita nggak tidur, ya. Itu yang kita harus lakukan selama berjaga-jaga. Ya, tetap kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya melalui pembacaan firman, melalui doa, secara pribadi, menyembah Tuhan. Rohani kita menjadi hidup saudara, nggak tidur secara rohani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak hidup di dalam dosa. Yang tadi tidak tidur rohani. Yang kedua, tidak hidup di dalam dosa. Kita lihat dalam Roma 13 tadi, ayat selanjutnya. Ayat 12 dan 14. Ya, Roma 13, ayat 12 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Saya akan mulai ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bersama, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, saudara, yang kedua, tidak hidup di dalam dosa. Ya. Mari kata firman Tuhan kita hidup dengan sopan, ya, mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Jangan hidup dalam pesta pora, dalam kemabukan. Ya. Jangan hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan hidup dalam perselisihan dan iri hati. Jangan saudara, tinggalkan semuanya itu. Ya. Kenakan Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai perlengkapan senjata terang. Maka kita nggak hidup di dalam dosa. Itu makna kita berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Yang terakhir kita lihat, apa artinya berjaga-jaga? Hidup dalam melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Kita buka dalam Matius 24. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Siapa yang dimaksud hamba di sini saudara? Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hamba Tuhan. Ya, berbahagialah hamba, berbahagialah kita saudara. Saudara dan saya yang didapati tuannya. Siapa tuannya? Tuhan Yesus. Yang didapati Tuhan Yesus melakukan tugasnya ketika Tuhan Yesus datang. Saudara, setiap kita saya percaya diberikan tugas, ya, diberikan mandat sama Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Ya, itu saya sebut pelayanan. Ya, misi yang Tuhan berikan kepada kita. Misi itu nggak selalu pelayanan di gereja, nggak selalu. Mungkin saudara ibu rumah tangga di rumah. Ya, itulah yang Tuhan percayakan, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin saudara seorang pengusaha, lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Ya, usaha yang Tuhan percayakan, jalankan dengan takut akan Tuhan. Ya. Maka ketika Tuhan datang dan dia menemukan kita melakukan tugas kita yang Tuhan percayakan, Tuhan bilang kita akan disebut berbahagia. Ya, kita akan disebut berbahagia. Baik. Amin buat firman Tuhan, saya berdoa ini menjadi berkat buat kita semua. Biarlah kenaikan Tuhan ini saudara, hari kenaikan Tuhan, ya, firman yang kita boleh dengar ini, boleh menguatkan kita. Saya review sedikit, makna kenaikan Tuhan buat kita yang pertama, supaya kita belajar hidup oleh iman. Belajar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan.
Ya. Yang kedua, kenaikan Tuhan artinya menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dia pemegang kekuasaan tertinggi di sebelah kanan Allah. Ya. Yang ketiga, kenaikan Tuhan artinya menyatakan bahwa Yesus pasti datang yang kedua kali. Pasti datang kembali. Saudara. Bagian kita adalah berjaga-jaga, hidup oleh iman, menantikan kedatangan Tuhan. Melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita selama di bumi ini. Amin. Saya undang worship leader singers untuk bantu saya di depan. Haleluya. Mari kita berdiri semuanya. Silakan Pak Hose. Penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku Tuhan, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Mari kita sembah Dia, Yesus yang sudah naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita muliakan Dia dengan pujian. Mari kita muliakan Dia dengan kata-kata yang menggagungkan namanya. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, Anak domba Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang hidup selama-lamanya. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Yesus, Allah yang duduk di surga. Haleluya, haleluya. Segala kuasa diserahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami muliakan Engkau Tuhan yang sudah naik di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menggenapi semua janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk setia hidup dalam iman, hari demi hari. Kami hidup bergantung kepadamu Tuhan. Kami hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan walaupun kami tidak melihat Engkau, tapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan seperti janji-Mu. Bahkan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dengan segala pergumulan dan masalah mereka. Kesesakan yang mereka alami Tuhan Kau yang tahu. Kiranya Tuhan Kau terus menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman ini boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kemuliaan kami berikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, kita akan menjalankan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahan akan dijalankan oleh Saudari Regina, Saudari Ineke, Saudari Andrea, dan Saudari Hana. Setelah kata-kata persembahan nanti kita naikkan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus
haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Kudus. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bacakan jadwal pelayanan ibadah untuk hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Koordinator dan WL Ibu Meju, singernya Saudari Livia dan Saudara Christian, doa firmannya Bapak Benego, persembahan Saudara Jason lagi, Saudara Riko, Saudara Peter, multimedia, Bapak saya, soundman Saudara Richard, penerima tamu Ibu Dina. Rasa ada pengumuman yang lain? Untuk pengumuman yang lain dan waktu dan selanjutnya, doa penutup dan doa berkat diserahkan kepada hambanya Bapak Gembala. Baik, saya akan bacakan saudara ada undangan pernikahan. Ditujukan untuk keluarga besar GPIA. Jadi buat kita semua ya. Akan menikah saudara Willy Saputra atau Willy, anak pertama dari Bapak Rudi Yasin dan Ibu Oni, dengan Nela Karisma, ya, Nela kita kenal, anak keempat dari Bapak Jono Chandra dan Ibu Herme almarhum. Akan dilakukan pemberkatan nikah pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 jam 11 di GPIA Tegal Alur di tempat ini. Lalu resepsi juga akan dilakukan pada hari yang sama, hari Minggu tanggal 5 Juni jam 18 sampai selesai, bertempat di Royal Jet Restoran, Sakura Room, lantai 5, Glow Tower, Broko Season City, di Jalan Profesor Dr. Lato Menten, Tambora, Jakarta. Cukup jelas ya. Jadi undangan ini buat kita semua, buat keluarga besar GPIA. Ya, Willy dan Nela. Ada hadir hari ini? Willy dan Nela? Oh ya, ini dia. Oke. Baik, jaga kesehatan ya. Tinggal seminggu lebih lagi ya. Baik. Kita juga akan berdoa nanti saudara buat Ibu Syuking yang masih dalam proses penyembuhan ya. Karena stroke ringan ya, benar ya, stroke ringan. Sekarang masih terapi dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Baik, tidak ada lagi pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita. Saya undang saudara berdiri semuanya. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu sungguh menyegarkan jiwa kami Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan buat Tante Syuking yang dalam proses penyembuhan karena stroke ringan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah Tante Syuking Tuhan dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan tolong dalam proses pengobatan terapi, Tuhan berkati semua berjalan dengan baik, sehingga Tante Syuking bisa pulih kembali dan sehat seperti sedia kala.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka, Tuhan Kau yang melimpahkan. Kau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepanjang sisa hari ini ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, turunkanlah kiranya berkat-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Marilah kita pulang saudara-saudara dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dan penebusan Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua. Haleluya.